Bagaimana jika setelah wudhu dan di tengah sholat keputihan keluar dan terasa? Apa yang harus dilakukan? Lanjut sholat atau berhenti untuk ganti dan bersihkan? Teman-teman sekalian, kalau kita terasa lagi sholat, entah itu keputihan, entah itu keluar hadas-hadas yang lain, kayak misalnya pipis misalnya, kencing misalnya, terasa gitu ya. Nah itu gini nih, kamu yakin atau kamu nggak yakin? Itu dulu. Kalau misalnya kamu yakin gitu ya, yakin itu dengan memang kayak, mohon maaf, kayak kencing itu kan memang ada rasanya kan, gitu loh. Kalau misalnya kamu tengah-tengah sholat tuh terasa ini kencing nih saya nih, gitu. Misalnya karena kamu batuk, kadang-kadang kan kalau lagi batuk yang parah itu kan, kadang sampai setiap kali batuk keluar kencing misalnya begitu ya, atau bersin misalnya gitu, kemudian keluar sesuatu gitu. Nah kalau kamu yakin keluarnya, termasuk juga mohon maaf ya, keluar angin sekalipun gitu, kalau misalnya kamu yakin, itu kamu batal sholatnya, dan bukan hanya batal sholatnya, tapi juga batal wudhunya kan, gitu. Kalau memang kamu yakin. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin, dalam artian kayak kencing, kayak keluar angin, kayak keluar keputihan, kayak basah gimana gitu, jangan-jangan keluar mens misalnya gitu. Nah kalau misalnya kayak ragu-ragu tuh dengan yang kayak iya kayak enggak gitu, walaupun besar kemungkinannya iya, tapi selagi masih ada kemungkinannya enggak gitu ya, nah itu kamu harus lanjut sholat teman-teman. Abaikan itu, bisa jadi itu merupakan bisikan setan. Seperti misalnya yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad, idza qa'adal musalli fi salati, apabila seseorang itu lagi duduk di sholatnya, maksudnya dia lagi pergantian nih antara sujud ke duduk, atau dari duduk ke sujud gitu. Kadang-kadang dari pergantian pergerakan sholat itu seperti terasa kayak ada yang keluar gitu. Itu kata Nabi Muhammad, nafatsat syaitan fi maq'adi, setan tuh suka niupin orang lagi sholat nih, pas lagi duduk gitu, kayak keluar kayak, wah nih kentut nggak ya saya ya, gitu kan. Ini kayak ada yang keluar, apa nih ya, misalnya kamu masih ragu-ragu seperti itu Nabi Muhammad bilang, fala takhrujanna minas shalah, janganlah kamu keluar dari sholat. Jadi kalau kamu lagi sholat, kata Nabi nih, kemudian kamu merasa kayak ada sesuatu yang keluar, itu kata Nabi seringnya itu adalah gara-gara setan meniupkan kamu gitu. Setan niup-niup nih, jadi berasanya kayak ada yang keluar gitu, padahal enggak. Lah taunya kalau misalnya itu setan atau ternyata beneran keluar angin gimana? Kata Nabi Muhammad, fala takhrujanna minas shalah hatta tasma'a sautan aw tajid rihan. Kamu jangan keluar dari sholat sampai kamu nyium baunya atau kamu dengar suaranya. Ya, apalagi kalau sampai samping-samping juga dengar suaranya, ya berarti udah beneran batal tuh. Atau samping-samping juga udah keciuman baunya gitu kan. Nah, itu berarti udah beneran batal, teman-teman. Gitu kan. Nah, demikian pula dengan yang kamu rasakan ketika kayak di dalam sholat, kayak ada yang keluar nih, apa nih, kayak keputihan nih misalnya gitu. Ini buat perempuan nih ya. Jadi gimana sebaiknya kalau masih ada kayak ada yang keluar, nggak yakin kamu gitu kan, terus aja dalam sholat, terusin sholatnya sampai nanti kalau udah keluar dari sholat, silahkan cek. Kalau ternyata itu memang beneran ada yang keluar, ya berarti sholat kamu tadi batal gitu. Yang seringnya nggak ada yang bener-bener keluar teman-teman, yang seringnya itu cuma bisikan-bisikan setan doang, yang kalau kamu teruskan atau was-was ya, kalau setan itu kan bulan puasa gini nggak ada nih, Ustazah ini terjadi juga di saat bulan Ramadan nih, berarti ini kan bukan bisikan setan Ustazah. Nah, bisa juga itu was-was, jadi bisikan nafsu gitu kan, yang memang dia males-malesan ibadah gitu. Tujuannya apa tuh setan kalau misalnya kayak kentut, kayak keputihan, kayak
kencing misalnya gitu. Tujuannya biar kita jadi males aja ngerjain ibadah, karena kan dengan gitu kamu keluar, habis itu kamu keluar, kamu wudhu lagi, kamu mandi lagi, kamu wudhu lagi gitu kan. Itu kan makan waktu lama, dan habis gitu juga jadi nggak sesemangat di saat kamu pertama mengerjakan ibadah tersebut gitu. Jadi tujuannya setan emang bikin kita malas aja ngerjainnya, termasuk juga nafsu juga seperti itu gitu, karena dia kan emang enggan aja, ogah aja buat ngerjain ibadah gitu, pengennya kan males-malesan aja gitu, biar bikin kita jadi malas gitu. Nah itu jadi nggak usah kamu ikutin. Seringnya itu adalah bisikan dari setan ataupun dari hawa nafsu untuk membuat kamu malas mengerjakan ibadah, yang kalau kamu ikutin seringnya was-wasnya atau bisikan setannya jadi semakin menguat dalam hal tersebut gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi hamba-hamba Allah yang ngerti mesti berbuat apa dalam segala keadaan, insya Allah.